Selamat pagi siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Langkerembo. Selamat berjumpa pada video yang kedua ini, yaitu tentang keliling dan luas bangun datar segi 4. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.11. Tujuan yang akan dicapai yang pertama, menurunkan rumus keliling dan luas segi 4. Yang kedua, menghitung keliling dan luas segi 4. Lebih lanjut, kita akan membahas tentang pengertian keliling dan luas segi 4. Keliling bangun datar adalah jumlah keseluruhan sisi yang dimiliki oleh suatu bangun datar. Luas bangun datar adalah banyaknya persegi dengan sisi satu-satuan panjang yang menutupi seluruh bangun datar tersebut. Pertama, persegi. Persegi mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang. Sisi AB sama dengan BD sama dengan DC sama dengan CA. Maka kelilingnya sama dengan AB tambah BD tambah DC tambah CA, atau keliling sama dengan S tambah S tambah S tambah S, atau keliling sama dengan 4S. Yang kedua, tentang luas persegi, merupakan hasil kali panjang sisi-sisinya. Luas sama dengan sisi kali sisi, atau S pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui panjang sisi persegi adalah 11 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Berarti di sini panjang sisinya 11. Maka keliling persegi rumusnya adalah 4S. Berarti 4 kali 11 sama dengan 44. Jadi keliling persegi adalah 44 cm. Nah, kita lihat luas persegi. Rumusnya adalah S pangkat 2. Nah, S di sininya tadi adalah 11 berpangkat 2. Maka 11 pangkat 2 itu hasilnya adalah 121. Jadi luas persegi adalah 121 cm persegi. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang. Panjang sisi yang lebih panjang disebut panjang disingkat P, sedangkan sisi yang lebih pendek disebut lebar disingkat L. Keliling persegi panjang itu sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau 2B tambah 2L, atau 2 kali panjang tambah lebar. Luas persegi panjang merupakan hasil kali panjang sisi-sisi yang berdekatan, sehingga luasnya sama dengan panjang kali lebar atau P kali L. Perhatikan contoh berikut. Tentukan keliling dan luas persegi panjang yang memiliki ukuran panjang 14 cm dan lebar 9 cm. Artinya panjang di sininya adalah 14, lebar disingkat L yaitu 9 cm. Rumus keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Artinya 2 kali panjangnya itu 14, lebarnya itu adalah 9. Langkah yang berikut, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung.
14 tambah 9, 23. 2 kali 23, 46. Jadi keliling persegi panjang adalah 46 cm. Nah, kita lihat luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang 14, lebar 9. 14 kali 9, 126. Jadi luas persegi panjang adalah 126 cm persegi. Nah, coba kita perhatikan satuannya. Luasnya itu satuannya selalu berpangkat 2 atau biasa dibaca persegi. Sementara keliling satuannya berpangkat 1. Yang ketiga, jajar genjang. Jajar genjang mempunyai dua pasang sisi sejajar yang sama panjang. Alas disingkat A dan B. Keliling sama dengan A tambah B tambah A tambah B. Atau keliling sama dengan 2 kali A tambah B. Luas jajar genjang adalah hasil kali panjang alas dan tingginya. Jadi luas sama dengan alas kali tinggi atau A kali T. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar. KLMN adalah jajar genjang dengan KL sama dengan 16 cm, LM sama dengan 10 cm, dan ON sama dengan 8 cm. Tentukan pertama keliling jajar genjang, yang kedua luas jajar genjang. KL sama panjang dengan MN, yaitu 16 cm. LM sama panjang dengan KN, yaitu 10 cm. Tinggi ON, ini ON 8 cm. Nah, keliling jajar genjang artinya jumlah seluruh sisi pada jajar genjang. KL tambah LM tambah MN tambah NK. KL tadi 16, LM 10, MN 16, NK 10. 16 tambah 10 tambah 16 tambah 10 hasilnya 52. Jadi keliling jajar genjang adalah 52 cm. Luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi, yaitu KL kali ON. Ini KL itu alas pada jajar genjang, ON itu adalah tinggi pada jajar genjang, sehingga KL panjangnya adalah 16 cm, ON atau tingginya tadi adalah 8, sehingga 16 kali 8 sama dengan 128. Jadi luas jajar genjang adalah 128 cm persegi. Yang keempat, belah ketupat. Belah ketupat mempunyai 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kelilingnya sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Keliling sama dengan S tambah S tambah S tambah S, atau keliling sama dengan 4S. Luas belah ketupat sama dengan 4 kali luas segitiga, sama dengan 4 kali setengah diagonal 1 kali setengah diagonal 2 per 2, sama dengan 4 kali 1/8
kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan 4/8 kali diagonal 1 kali diagonal 2 sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Perhatikan contoh berikut. Tentukan keliling dan luas belah ketupat jika panjang diagonal-diagonalnya berturut-turut 12 cm dan 16 cm. Nah, di sini Ibu gambarkan belah ketupat tersebut. Kalau berturut-turut artinya diagonal duanya itu adalah panjangnya 12 cm, BD 12 cm. Diagonal satunya itu adalah AC, panjangnya 16 cm. Nah, AO, perhatikan yang mana AO? AO sama dengan setengah kali AC. AO yang ini setengah dari diagonal AC. Maka Ibu tulis 1/2 kali AC sama dengan 1/2 kali panjang diagonal AC tadi itu adalah 16. 1/2 kali 16 adalah 8. Yang berikut OD. OD itu setengah dari diagonal BD. Ibu tulis 1/2 kali diagonal BD sama dengan 1/2 kali panjang diagonal BD tadi adalah 12. 1/2 kali 12 itu sama dengan 6. Untuk menentukan panjang salah satu sisi belah ketupat digunakan teorema Pythagoras karena panjang setiap sisi belah ketupat merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Maka, nah, coba kita perhatikan segitiga AOD. AOD itu merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya itu di O. Ini siku-sikunya di O. Berarti AD merupakan sisi miring dari segitiga AOD. Sehingga gunakanlah teorema Pythagoras. AD kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah OD kuadrat. AD kuadrat sama dengan AO tadi itu adalah setengah dari AC. Berarti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu sama dengan 64. 6 kuadrat sama dengan 36. 64 tambah 36 sama dengan 100. Itu masih AD kuadrat. Nah, AD sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Jadi, panjang sisi belah ketupat adalah 10 cm. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama, keliling belah ketupat. Rumusnya 4S. Berarti 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi keliling belah ketupat adalah 10 cm. Yang berikut kita masuk kepada luas belah ketupat. Rumusnya 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. 1/2 kali diagonal 1 tadi itu adalah 12. Diagonal 2 itu tadi adalah berarti setengah kali 12. Ini 1, ini 6, berarti 6 kali 16 sama dengan 96. Jadi luas belah ketupat adalah
96 cm persegi. Yang kelima, layang-layang. Layang-layang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi A sama dengan sisi B dan sisi C sama dengan sisi D. Keliling layang-layang, jumlah keseluruhan semua sisinya yaitu A tambah B tambah C tambah D, atau kelilingnya sama dengan 2 kali A tambah C. Luas layang-layang sama dengan 2 kali luas segitiga, yaitu 2 kali diagonal 2 kali setengah diagonal 1/2, 2 kali 1/4 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luas sama dengan 2/4 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Di sana kan 2/4-nya menjadi 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar. Bangun ABCD. ABCD adalah layang-layang dengan OD sama dengan 9 cm, OC 12 cm, dan OB 16 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Nah, coba perhatikan penyelesaiannya. Yang pertama, kita lihat di sini untuk segitiga CDO. Nah, sisi CD itu merupakan sisi miring dari segitiga CDO. Maka gunakanlah teorema Pythagoras. CD kuadrat sama dengan OD kuadrat tambah OC kuadrat. Nah, OD kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat. Terus OC kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Nah, 9 kuadrat itu sama dengan 81. 12 kuadrat itu sama dengan 144. 81 tambah 144 itu sama dengan 225. Itu masih CD kuadrat. Jadi CD sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Karena CD itu sama dengan DA, maka panjang DA itu adalah 15 cm. Yang berikut untuk segitiga BOC. BC merupakan sisi miring dari segitiga BOC. Maka gunakanlah teorema Pythagoras untuk mendapatkan sisi BC. BC kuadrat sama dengan BO kuadrat tambah OC kuadrat. BO itu 16, terus OC itu 12. 16 kuadrat itu hasilnya 256. 12 kuadrat hasilnya 144. 256 tambah 144 itu sama dengan 400. Itu masih BC kuadrat. BC sama dengan akar dari 400. BC sama dengan 20. Karena BC sama dengan AB, maka AB sama dengan 20 cm. Ini BC sama panjang dengan AB, yaitu 20 cm. Sehingga keliling layang-layang sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Karena sisi
DA DA 15 cm. Terus AB sudah dapat tadi 20 cm, BC 20 cm, CD 15 cm. Maka untuk kelilingnya itu jumlah keseluruhan sisi pada layang-layang itu diperoleh dari AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, atau sama artinya 2 kali AB tambah CD, berarti 2 kali 20 tambah 15, 20 tambah 15 35, 2 kali 35 sama dengan 70. Jadi keliling layang-layang adalah 70 cm. Kita masuk pada luas layang-layang. Nah, diagonal BD itu sama dengan diagonal 2 diperoleh dari BO ditambah OD, berarti 16 ditambah 9 itu sama dengan 25 cm. Yang berikut diagonal AC diperoleh dari AO ditambah OC. Ingat, panjang AO sama besarnya dengan OC, yaitu 12 cm. Berarti AO sama dengan 12 tambah OC 12. 12 tambah 12 24. Sehingga luas dari layang-layang itu adalah setengah kali D1 kali D2, atau setengah kali diagonal AC kali diagonal BD, atau setengah kali AC tadi 24, BD itu 25, atau 2 bagi 2 1, 24 bagi 2 12. 12 kali 25 sama dengan 300. Jadi luas layang-layang adalah 300 cm persegi. Yang keenam, trapesium. Trapesium tersusun oleh 4 buah sisi, yaitu 2 buah sisi sejajar A dan C yang tidak sama panjang, dan 2 buah sisi lainnya. Keliling trapesium sama dengan jumlah seluruh sisinya, yaitu sisi A tambah B tambah C tambah D. Luas trapesium itu sama dengan setengah kali alas A tambah alas C kali tinggi trapesium. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Suatu trapesium memiliki panjang sisi alas 28 cm dan panjang sisi atas 16 cm. Jika tinggi trapesium 8 cm, tentukan keliling dan luasnya. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Artinya sisi alas itu AB, besarnya 28 cm. Sisi atas pada trapesium itu CD, besarnya 16 cm. Nah, OD itu merupakan tinggi trapesium, besarnya 8 cm. Nah, kita perhatikan segitiga AOD.
Nah, karena AD merupakan sisi miring dari segitiga AOD, maka gunakanlah teorema Pythagoras. Nah, di sini yang diketahui adalah OD. Berapakah OA-nya? Nah, kita perhatikan, tarik garis dari atas ini. Kalau CD 16, maka OB juga 16. Berarti 28 kurang 16 yaitu 12. Maka di sini 6, ini juga 6. Berarti untuk segitiga AOD, AO-nya itu 6 kuadrat tambah OD-nya itu 8. Sehingga kita lihat kembali ke teorema Pythagoras tadi adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Berarti AD kuadrat sama dengan AD kuadrat sama dengan AO kuadrat tambah OD kuadrat. Nah, 6 kuadrat itu sama dengan 36. 4 kuadrat itu sama dengan 64. 36 tambah 64 sama dengan 100. Itu masih AD kuadrat. Maka AD sama dengan akar dari 100, yaitu AD sama dengan 10. Sehingga panjang AD sama dengan panjang BC. Nah, kita perhatikan. Panjang AD sama dengan panjang BC. Nah, kalau AD 10, maka BC juga 10. Nah, sehingga ibu tulis di sini BC sama dengan 10 cm. Nah, kita masuk pada keliling trapesium. Nah, keliling trapesium itu sama dengan jumlah semua sisi pada trapesium. Kita perhatikan ke gambar. AB tambah BC tambah CD tambah DA. Berarti AB 28, BC 10, CD 16, DA 10. Berarti 28 tambah 10 tambah 16 tambah 10 hasilnya adalah 64. Jadi keliling trapesium adalah 64 cm. Oke. Luas. Ditanya yang kedua adalah luas trapesium. Nah, rumus luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah panjang sisi sejajar kali tinggi. Nah, kita lihat ke gambar. Yang mana sisi sejajar pada gambar trapesium ini, yaitu AB sejajar dengan CD. Nah, tingginya OD atau bisa juga BC. Nah, kita perhatikan setengah kali AB tambah CD kali OD. OD itu tinggi tadi ya. AB 28, CD 16, tinggi OD 8. Nah, 28 tambah 16 itu sama dengan 44 kali 8. Ini 22 habis. 44 bagi 2 22. 22 kali 8 176. Jadi luas trapesium adalah 176 cm persegi. Siswa dan siswi sekalian, semoga penjelasan tadi dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Kalau belum paham atau mengerti, silakan baca ulang di bahan ajar yang sudah diberikan. Dan jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada pada bahan ajar tentang keliling dan luas segi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.